Juan Alza Rivaldi, NIM 201200023. Nomor 1. Pendapat saya setelah mempelajari Human Capital Management adalah saya jadi tahu bahwa konsep Human Capital muncul itu karena adanya pergeseran peranan sumber daya manusia, dan konsep ini muncul dari pemikiran bahwa manusia merupakan integrable asset yang memiliki banyak kelebihan. Lalu HCM ini perlu untuk dipahami karena memiliki peran penting di mana terdapat korelasi langsung antara peningkatan human capital dengan kesehatan fiskal suatu organisasi. Tidak hanya berlaku di lingkup organisasi atau perusahaan, keberhasilan human capital management dianggap bisa memberikan pengaruh hingga skala nasional. Dan tanggapan yang perlu diantisipasi perusahaan yang hidup di era FUCA saat ini adalah: yang pertama, disrupsi teknologi, di mana kemajuan baru dalam teknologi dari blockchain hingga kecerdasan buatan membentuk kembali pasar dan preferensi pelanggan setiap hari. Mengikuti tren itu diperlukan untuk kelangsungan hidup jangka panjang, tetapi sulit untuk memprediksi investasi apa yang benar-benar berharga. Yang kedua, ketidakstabilan pasar. Dunia ini menjadi semakin tidak stabil, yang berdampak pada perilaku pasar global dan lokal, misalnya serangan teroris, pemerintah yang tidak stabil, dan krisis keuangan global telah mengganggu ekonomi dan hubungan global kita secara substansial. Yang ketiga, persaingan tinggi. Para pesaing muncul lebih cepat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Lingkungan bisnis telah menjadi medan pertempuran di mana hanya yang terkuat yang bertahan. Yang keempat, konsumsi yang berubah-ubah. Dengan pilihan yang belum pernah ada sebelumnya, loyalitas konsumen jauh dari jaminan. Mereka menginginkan nilai yang lebih baik dan pengalaman pembelian yang lebih dipersonalisasi, membuat pelanggan lebih sulit untuk dimenangkan dan dipertahankan. Nomor 2. Bagi perusahaan yang sudah mencapai tingkat pertumbuhan dan kemakmuran, maka dituntut untuk dapat mempertahankan kondisi tersebut dengan menciptakan keunggulan bersaing. Mengutip konsep keunggulan bersaing yang digambarkan oleh Porter tahun 1994 sebagai intisari dari strategi bersaing. Menurut Porter, ada strategi bersaing yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing. Ada 3, yaitu yang pertama, strategi inovasi, yaitu yang digunakan untuk mengembangkan produk atau jasa yang berbeda dari pesaing yang lain. Yang kedua, strategi penurunan biaya, yaitu menekankan pada usaha perusahaan untuk menjadi produsen dengan penawaran harga produk yang rendah. Yang ketiga, strategi peningkatan mutu, yaitu lebih mengutamakan pada penawaran produk atau jasa yang lebih berkualitas meskipun produknya sama dengan pesaing yang lain. Nomor 3, menurut saya untuk menjadi seorang profesional HCM harus memenuhi sekumpulan aspek pengetahuan, keahlian, kemampuan, hingga keterampilan yang mana menjadikan seorang manusia sebagai aset di dalam perusahaan, karena akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam menjalankan operasional setiap hari melalui motivasi, kompetensi, serta kerjasama antar tim. Kontribusi yang diberikan oleh karyawan dapat berupa pengembangan skill karyawan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, pemindahan pengetahuan yang dimiliki karyawan ke perusahaan, serta perubahan budaya yang ada di perusahaan. Jika karyawan sudah tidak lagi bekerja, perusahaan tetap bisa menggunakan sebagai pengetahuan yang dimiliki karyawan tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa perusahaan menganggap karyawan sebagai modal kapital yang berharga untuk perusahaan. Seorang karyawan juga merasa dihargai karena jerih payahnya dijadikan legacy oleh perusahaan yang akan diimplementasi dan dikembangkan agar kinerja perusahaan dapat menjadi lebih baik lagi. Marketing keuangan akan saya berikan kepada satu orang wanita. 1.
dan produksi dan distribusi akan saya berikan kepada 2 orang pria S1, dan kepala bagian promosi akan saya taruh 1 orang wanita S1 dan pria S1. Dengan adanya pemerataan hal tersebut tentunya akan memberikan dampak yang bagus kepada perusahaan. Penempatan wanita di bagian keuangan karena saya rasa wanita akan lebih teliti dalam hal keuangan, sedangkan produksi dan promosi saya tempatkan laki-laki karena dengan kepemimpinan laki-laki tentunya akan berjalan dengan baik hal tersebut. Sisa anggotanya akan menjalankan tugas-tugas perusahaan yang lainnya. Terima kasih.